Kembali lagi ke alur cerita. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film tentang demigod terkuat, yaitu Hercules yang dirilis pada tahun 2014. Dalam kisahnya ini, si Hercules dan cawan-cawannya membantu melindungi sebuah kerajaan dari kubu lawan yang tak terkalahkan. Dalam upayanya itu, Hercules juga harus melatih para prajurit kerajaan. Lalu apakah pelatihan Hercules bisa membuahkan hasil dan akankah konflik kerajaan ini mampu terselesaikan? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada zaman Yunani kuno banget, tepatnya saat terjadi malam badai, di mana pada malam itu lahirlah anak Zeus yang merupakan raja dari para dewa. Namun ibu dari bayi itu bukanlah dewi, melainkan manusia biasa yang bernama Elmine. Sehingga si bayi bisa dikatakan sebagai demigod, setengah dewa, setengah manusia. Kelahiran si bayi itu tentu saja tidak disukai oleh istri atau ratunya Zeus, yaitu Dewi Hera. Hera menganggap kalau bayi itu dari hubungan gelap hasil dari ike-ike Zeus dan Elmine. Meskipun Zeus suka cetet, Elmine menamai anaknya itu dengan nama Hercules yang artinya kemuliaan Hera yang bertujuan untuk menenangkan hati sang Dewi Hera. Tetapi sayangnya itu tak cukup untuk menenangkan hati Hera. Hera yang masih marah lalu berniat membunuh Hercules dengan mengirim 2 ular selong melalui mata patungnya. Begitu 2 ular itu hendak mencaplok Hercules, Hercules yang masih balita justru dengan santuinya mencekek kedua ular tersebut. Hal ini pun membuktikan kalau Hercules kuat seperti dewa. Seiring berjalannya waktu, Hercules kini tumbuh dewasa dengan tubuh besar dan kuat. Ia lalu diberi 12 tugas berbahaya oleh para dewa. Jika Hercules berhasil menyelesaikan semua tugas itu, maka Hera akan membiarkannya hidup dengan damai. Tentunya tugas-tugas ini tidak mudah karena ia harus melawan Hydra Lernaean dengan cara memenggal kepalanya satu persatu. Lalu lanjut menghadapi babi hutan Erymanthean dan mengalahkannya dengan tongkat Pophesius. Kemudian ada juga menangkap rusa Keiraneia, membersihkan kandang kuda milik Raja Augeas dalam sehari, membunuh burung-burung Stymfalia, menangkap banteng kereta, mengambil kuda-kuda betina Diomedes, mengambil sabuk Hippolyta, mengambil ternak milik Geryon, mengambil sempak Hades, mengambil apel Hesperides, menangkap Kerberos, dan tugas yang paling terberat adalah membunuh singa Nemea. Bagaimana tidak berat, singa Nemea ini terkenal memiliki kulit yang kuat sekuat baja. Tapi tentunya singa Nemea bukanlah tandingan Hercules yang berhasil membunuhnya dengan cara mempoklek rahangnya. The son of Zeus. Laugh all you want. Scene pun beralih ke Yunani Utara pada tahun 358 sebelum Masehi, di mana pria bernama Aioleus sedang menakut-nakuti bajak laut dengan cerita Hercules dan mengaku kalau Hercules adalah omnya. Hal ini karena Aioleus sedang ditawan oleh bajak laut yang mengikatnya tepat di atas tombak kayu. Namun para bajak laut tidak percaya dengan dongeng yang diceritakan oleh Aioleus dan mulai membakar tali yang mengikat Aioleus. Gak lama kemudian muncullah bayangan seorang pria besar menggunakan penutup kepala dari kulit singa Nemea, dan ternyata pria itu adalah Hercules yang datang seorang diri. Hercules mengungkapkan bahwa dirinya telah diberi emas oleh raja untuk mengusir para bajak laut dari wilayahnya. Mengetahui tujuan Hercules minta ribut, ketua bajak laut bernama Samidi pun memindahkan semua anak buahnya untuk membunuh Hercules. Namun begitu mereka menyerang secara bergerombol, terungkaplah bahwa Hercules tidak datang sendiri, melainkan datang bersama teman-temannya seperti Empeireus, si ahli meramal, Autolycus dari Sparta, Atalanta yang ahli memanah, dan Thaddeus yang merupakan prajurit liar dari Thebes. Mereka kemudian membunuh para anak buah Samidi dengan mudah. Ketika tali yang mengikat Aioleus hampir terpotong, Hercules dengan santainya mendorong Aioleus. Dengan begitu keponakannya lolos dari tombak kayu.
Dan untuk mengakhiri keributan, Hercules memukul Samidi menggunakan tongkat Pophesius. Be safe from your attentions, not you. Setelah kejadian itu, Empyreus iseng meramal menggunakan bubuk mercon, di mana ia mendapat vision tentang singa dan gagak yang bersekutu untuk pertempuran di tengah lautan mayat. Keesokan harinya, setelah mendapatkan banyak emas, Hercules dan cawan-cawannya nongkrong di warung Mbak Ningsih untuk foya-foya. Di tengah bersenang-senang, datanglah seorang wanita bernama Ergenia yang membuat semua orang terdiam karena tampilannya Ergenia seperti orang dari kerajaan. Dan benar saja, Ergenia ini merupakan putri dari Raja Tris. Kedatangan Ergenia ke sini yaitu ingin meminta pertolongan Hercules agar membantu ayahnya melindungi kerajaan Tris. Ergenia juga menjelaskan kalau warga kerajaannya diserang oleh panglima perang bernama Rhesus. Hal ini menyebabkan peperangan di mana-mana. Nyawa-nyawa orang tak bersalah dibantai dan banyak warga desa yang kehilangan tempat tinggalnya. Jika Hercules serta yang lain setuju, maka si raja akan memberi mereka emas sesuai dengan berat badan mereka. Tanpa berpikir panjang, Hercules dan yang lainnya pun menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah kesepakatan dibuat, Ergenia membawa Hercules dan rombongannya ke kerajaan Tris yang berada di Yunani Timur. Sesampainya di sana, mereka terlihat kagum dengan patung Dewi Hera yang dibuat amat besar. Ergenia pun menjelaskan kalau Hera adalah dewi pelindung bagi Tris. Bersamaan dengan itu, putra dari Ergenia bernama Areus muncul. Di situ Areus terlihat kegirangan saat bertemu dengan Hercules yang merupakan aktor Fast and Furious. Selang tak lama, jenderal dari Tris bernama Siteko memanggil Hercules serta rombongannya. Ia menanyakan apakah mereka pernah berada di kerajaan. Pertanyaan ini pun membuat Hercules teringat tentang kejadian 3 tahun yang lalu, di mana saat itu ia pergi ke istana Raja Eurystheus di Athena sambil membawakan kepala Hydra. Hercules juga berkumpul kembali dengan istrinya yaitu Megara serta ketiga anaknya. Pada saat itu Hercules sangat dihormati dan disanjung oleh orang-orang di Athena. Namun ingatannya itu mulai terganggu ketika Hercules mengingat keluarganya berteriak dan berlumuran darah. Selang tak lama, Hercules serta kawan-kawannya kemudian dibawa ke hadapan Raja Tris bernama Lord Kotis. Di sana Hercules memperkenalkan teman-temannya ke Lord Kotis yang malah meremehkan Atalanta karena ia wanita sendiri. Tapi setelah Atalanta menunjukkan kehebatannya dalam memanah, Kotis pun langsung kicap. I stand corrected. But now, Thrace is Di malam harinya, Lord Kotis mengajak Hercules untuk makan malam sembari ia menjelaskan tujuannya mengundang Hercules. Kotis menjelaskan kalau kerajaan Tris kini terpecah akibat peperangan yang dilakukan oleh Rhesus dan pasukannya. Tapi konon katanya Rhesus ini tidak bisa dikalahkan oleh manusia dan hanya bisa dibunuh oleh dewa. Selain itu, Rhesus juga memiliki ilmu hitam yang mantranya bisa membuat orang-orang hilang arah dan patuh terhadapnya. Gak cuma itu, pasukan Rhesus juga tak bisa dikalahkan dengan mudah karena prajuritnya beranggotakan monster yang berbadan setengah manusia dan setengah kuda atau yang biasa disebut sebagai Centaurus. a force of human. Kotis kemudian membawa Hercules ke perkemahan sementara yang dibangun untuk para warga yang desanya dihancurkan oleh Rhesus. Kebanyakan para warga itu mengalami luka parah, luka bakar, dan temumulan akibat ulah pasukan Rhesus. Karena kasihan juga, Hercules pun akhirnya sepakat untuk membantu Tris. Tetapi dengan syarat, Kotis harus siap membayar lebih untuk Hercules dan cawan-cawannya. Setelah setuju, Hercules memberitahu teman-temannya bahwa mereka diberi tugas untuk memimpin pasukan Kotis yang terdiri dari para petani. Di keesokan paginya, Hercules serta yang lain mulai mempersiapkan pasukan Kotis untuk menghadapi pertempuran ke depan. Tapi ketika Hercules mengetes ketahanan mereka, para prajurit itu dengan mudah ambruk hanya dengan sekali dorongan dari Thaddeus. Dead? Must learn to work together. Melihat pasukannya melehe, Hercules pun pergi menemui Kotis. Namun di sana ada intel milik Kotis bernama Paeneus
yang baru saja pulang dari tugas pengintaiannya. Phineas mengungkapkan kalau pasukan Rhesus menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat para warga wilayah Bessie menjadi penantang Triss. Phineas pun menyarankan agar segera melakukan serangan karena pasukan Rhesus akan tiba di Bessie dalam waktu 6 hari lagi. Tetapi Hercules menantang keras karena para prajurit Triss masih melehe dan masih memerlukan pelatihan selama 1 bulan. Meskipun begitu, Kotis tetap ngotot melakukan perjalanan ke Bessie Heartland sehingga Hercules pun tak bisa berbuat apa-apa selain iya-iyain aja. Di malam harinya, Hercules mendapati Atalanta sedang digoda oleh si Tekel. Jadi Hercules pun segera menyuruh si Tekel agar melakukan kerjaan yang lebih penting seperti menyiapkan alat-alat tong-tong prek. Bersamaan dengan itu, Hercules juga melihat Areus yang sedang berkeliaran dan mendengar geraman dari kegelapan. Tapi ternyata suara geraman itu dari Thaddeus yang hampir menyerang Areus. Untungnya Hercules sigap menghampiri Areus. Hercules menjelaskan kalau ia dulu dan teman-temannya menemukan Thaddeus saat masih kecil di Thebes. Tepatnya ketika kampung halaman Thebes dilanda peperangan. Namun sayangnya mereka menemukan Thaddeus dengan keadaan perilaku yang seperti binatang. Dan sampai sekarang Thaddeus masih tak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan terkadang kelakuan hewannya akan muncul ketika tengah malam tiba. Hercules kemudian mengantarkan Areus ke ibunya yang sedang merawat luka bapak-bapak. Hercules juga memberi Areus gigi singa Nemea sebagai kenang-kenangan sehingga Areus semangat terus untuk menjadi CPNS. But I never got the chance. Di pagi harinya, Kotis dan pasukannya bersiap untuk pergi ke Bessie Heartland bersama Hercules serta cawan-cawannya. Setelah melakukan perjalanan lumayan panjang, mereka akhirnya sampai di Bessie Heartland yang ditutupi dengan kabut tebal. Tapi nahasnya, dari kejauhan terlihat beberapa kepala manusia yang ditancapkan di kayu, yang artinya pasukan Rhesus sudah melakukan serangan terhadap warga Bessie. Hercules dan pasukan Kotis lalu mulai menyusuri tempat itu dan mendapati tempat tersebut sudah porak-poranda sekaligus banyak mayat yang berserakan, termasuk mayat anak-anak. Bersamaan dengan itu, mereka menemukan mayat-mayat baru yang kulitnya diperambus hijau serta bertato. Dan begitu diperiksa, mayat-mayat itu ternyata pura-pura mati dan langsung menyerang mereka. Pasukan mayat itu lalu mulai bermunculan lebih banyak lagi yang membuat Kotis panik kegirangan. Hercules kemudian menyuruh pasukan Kotis untuk melakukan formasi perisai pelindung yang membentuk persegi panjang. Setelah formasi terbentuk, salah satu pemimpin pasukan mayat menantang Hercules duel. Tetapi hanya dengan 1-2 teman saja, pemimpin itu langsung tackle. Melihat ketuanya modar, pasukan mayat pun mulai menyerang pasukan Hercules. Dan tepat seperti dugaan Hercules, di mana para pasukan Kotis masih belum cukup kuat sehingga pelindungan mereka dengan mudah dibobol oleh pasukan mayat. Atalanta lalu segera mengambil posisi ke atas menara kayu untuk memanah setiap musuh yang hendak mencelakai teman-temannya. Begitu pula dengan Thaddeus yang menyerang dengan penuh amarah menggunakan kapaknya. Namun, semakin lama, keadaan semakin parah karena banyak pasukan Kotis yang gugur. Alhasil, Hercules dan Imperius pun mengendari kereta perangnya yang dilengkapi dengan belah pisau di sampingnya. Sehingga mereka mengendarinya dengan cara memutar untuk menjatuhkan para musuh dan melindungi Raja Kotis. Dengan begitu, Hercules serta yang lain pun berhasil mengusir pergi para pasukan mayat. Setelah kekacauan itu berakhir, terlihat Rhesus memantau kejadian tersebut dari balik kabut. Hercules lalu menemui Kotis dan memperingatkan kalau prajuritnya itu perlu dilatih lagi agar tidak pelongo-pelongo ketika perang. Sadar kalau omongan Hercules benar, Kotis pun membiarkan Hercules melatih pasukannya.
Sementara itu, si Tekle malah menyalahkan Pienes karena tidak melihat adanya perangkap. Saat si Tekle berencana untuk membunuhnya, ia dihentikan oleh Autolycus karena sudah banyak jiwa yang sudah gugur, dan untuk kedepannya Autolycus lah yang akan mengambil alih para prajurit. Is that clear? Stay challenging myself. Tak lama kemudian, Erginia dan beberapa tabib lain datang untuk mengobati pasukan Kotis yang terluka. Di malam harinya, saat Hercules sedang tidur, ia kembali bermimpi tentang keluarganya yang mati karena terbunuh dan melihat tangan Hercules yang berlumuran darah. Tak hanya itu saja, Raja Eurystheus juga memfitnah Hercules atas pembunuhan keluarganya itu, sehingga Hercules pun diusir dari Athena. Setelah terbangun dari tidurnya, Hercules mendengarkan suara teriakan. Ia pun keluar untuk mengeceknya. Dan lagi-lagi, Hercules kembali terbayang-bayang mayat istri serta anaknya yang dimakan oleh anjing Cerberus berkepala 3 milik Hades. Tapi ketika Hercules hendak menyerangnya, ternyata itu hanya ilusi saja, sampai akhirnya Theseus datang untuk menyadarkan Hercules. Keesokan harinya, Erginia bertanya ke teman-teman Hercules tentang kehidupan Hercules, karena ia pernah dengar desas-desus kalau Hercules membunuh keluarganya sendiri. Autokilus pun menjelaskan kalau Hercules tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu, namun mereka percaya kalau Hercules tidak pernah melakukan hal mengerikan itu. Menurut mereka, Hercules adalah orang yang baik, di mana Hercules lah yang merekrut mereka menjadi timnya. Gak cuma itu, Hercules juga berani mengorbankan nyawanya demi mereka. This is a warrior. Tak lama kemudian, Iolaus mengumpulkan para prajurit untuk membagikan peralatan perang yang disponsori oleh Hercules, seperti perisai yang berisi jiwa burung Steam Pelian, lalu helm Hercules yang digunakan saat mengalahkan iblis Geryon. Kemudian ada juga baju sirah yang terbuat dari babi Erymanthean yang tak bisa dihancurkan. Selain memberi mereka THR-an, Hercules dan kawan-kawannya juga melatih para prajurit Kotis cara bertarung serta pertahanan diri, sehingga kemampuan mereka saat bertarung benar-benar matang. Sebelum berperang, Hercules, Autolycus, Phineus, Kotis, dan si Tekle melakukan pertemuan untuk menyusun strategi. Karena posisi perangnya dekat dengan tempat Rhesus bersembunyi, jadi Phineus pergi untuk memata-matai mereka terlebih dahulu dan mencari informasi lebih. Sementara Hercules dan para prajurit lain pergi menuju ke gunung Estecus, tempat Rhesus berkemah untuk melakukan serangan. Tapi sebelum itu, Hercules bertanya ke Imperius apakah mereka akan memenangkan perang ini. Namun peramal itu tak mendapatkan vision apapun tentang peperangan tersebut. Akan tetapi, ia tahu kalau umurnya sekarang tak akan lama lagi. Imperius meramal kalau dirinya akan mati dalam seminggu lagi di tempat yang terlihat seperti neraka. Singkat cerita, Hercules kemudian memimpin pasukan Kotis menuju gunung Estecus dengan melewati hutan. Sesampainya di tanah yang lapang, mereka lalu melihat segerombolan mirip seperti Centaurus yang sedang mengawasi mereka dari atas bukit. Dan begitu Centaurus meniup peluitnya, datanglah ribuan pasukan Rhesus dari balik bukit. Ketika pasukan Centaurus menuruni bukit, ternyata itu hanyalah ilusi saja, di mana setelah dilihat-lihat, sosok yang dipercaya sebagai Centaurus itu hanyalah manusia yang menunggangi kuda. Rhesus sebagai pemimpin pasukan kemudian menemui Kotis bersama seorang pria bertopeng. Dan ternyata pria bertopeng itu adalah Phineus yang telah berkhianat ke Kotis. Rhesus lalu meminta Kotis agar menyerah saja. Dengan begitu, peperangan tidak akan terjadi. Namun Kotis tentunya lebih memilih untuk melakukan peperangan demi harga dirinya agar tak terlihat lemah syahwat di hadapan Rhesus. Mengetahui hal itu, Rhesus pun kembali ke pasukannya dan mulai mengirim satu batalion untuk menyerang pasukan Kotis. Tetapi begitu pasukan Rhesus sudah mulai mendekat, Atalanta serta yang lain muncul dari kanan kiri menggunakan kereta kuda untuk melakukan serangan anak panah. Dan dari situlah peperangan terjadi.
Melihat pasukannya banyak yang gugur, Rhesus pun mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk melakukan serangan panah api ke orang-orang Tris. Emperius yang melihat panahan api pun berpikir kalau ini sudah waktunya menghadap ke Tuhan. Namun, begitu anak panah mulai menghujani, tidak ada satupun anak panah yang mengenai tubuh Emperius. Melihat pasukan Tris masih mempertahankan pelindungannya, pasukan Rhesus pun memilih untuk mundur. Sedang Rhesus yang menyadari dirinya bakal kalah, ingat tentang sebuah pepatah, yaitu jika ingin membunuh ular, maka udutlah. Rhesus pun dengan nekatnya maju menghadapi Hercules, akan tetapi Hercules berhasil mencengkram kudanya dan membanting Rhesus beserta kudanya. Setelah peperangan dimenangkan oleh pihak Tris, Rhesus dan beberapa anak buahnya lalu dibawa ke istana Kotis, di mana mereka diejek dan dicemooh oleh orang-orang Tris. Namun di tengah itu, Rhesus berbisik kepada Hercules kalau Hercules membela orang yang salah. Hal ini pun membuat Hercules kepikiran. Di malam harinya, Kotis mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangannya, dan secara resmi Kotis menjadi satu-satunya raja yang memimpin kerajaan Tris. Sementara itu, Rhesus diikat di hadapan orang-orang sehingga membuat Erginia merasa kasihan dan berniat memberinya minum. Namun langsung dihentikan oleh Kotis. Karena masih kepikiran dengan perkataan Rhesus dan merasa ada yang janggal, Hercules pun segera menghampiri Erginia. Disitulah Erginia mulai membeberkan kebenaran yang sebenarnya, di mana dulu suami Erginia adalah Raja Tris, namun Kotis meracuni suami Erginia sampai meninggal. Alhasil, tahta pun kini jatuh ke tangan Kotis karena keturunan raja yang asli yaitu Aereus masih kecil. Sebenarnya Erginia juga rela menutupi semua ini karena terpaksa, yaitu karena takut Aereus akan menjadi korban selanjutnya. Sedang Rhesus berperang demi warga sipil agar wilayah Tris tidak dikuasai oleh orang yang salah. Oleh karena itu, Erginia memohon kepada Hercules agar membawa Aereus ke tempat yang aman. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Hercules kemudian menghadap ke Kotis. Tetapi Kotis tak merasa dirinya salah dan malah menawarkan Hercules agar memimpin pasukannya. Tentu saja Hercules pun menolak. Ditambah lagi Kotis malah menyebutkan Hercules sebagai pembunuh istri dan anaknya, sehingga membuat Hercules tambah marah. Lalu, sesuai janji yang sudah disepakati, Kotis membayar Hercules dan teman-temannya dengan beberapa kantong besar penuh emas. Tapi ketika Hercules serta yang lain hendak pergi, Hercules berubah pikiran dan memilih untuk tinggal demi membantu para warga Tris. Namun, Autokilus tak peduli dengan keadaan warga Tris karena merasa tugasnya sudah selesai dan memilih untuk pergi. Sedangkan Atalanta, Emperius, Eulius, serta Thaddeus memutuskan untuk ikut membantu Hercules. Karena dalam hal apapun, Hercules selalu membantu mereka. Tanpa menunggu lama, Hercules serta yang lain masuk ke dalam istana dan menjatuhkan beberapa penjaga. Tapi tiba-tiba banyak prajurit muncul untuk mengepung mereka. Tak hanya itu saja, si Thekle juga memanas-manasi Kotis dengan mengatakan kalau Erginia bersekongkol dengan Hercules. Alhasil, Kotis pun menangkap Aereus, dan saat Hercules mencoba menghentikannya, Aereus menjatuhkan gigi singa Nemeianya yang kemudian diambil oleh Hercules. Sedang si Thekle memukul Hercules dengan fatal. Karena hal ini, Hercules diikat dengan rantai besi, sementara Atalanta, Emperius, Eulius, dan Thaddeus dimasukkan ke dalam sel. Bersama dengan itu, Hercules melihat sosok seperti Kerberus, tapi ternyata itu hanyalah 3 serigala ganas. Lalu, di waktu yang sama, Raja Kotis dan Raja Eurystheus masuk yang menunjukkan kalau keduanya bersekutu untuk mengambil alih Yunani. Terungkap pula kalau 3 tahun lalu, Eurystheus membius Hercules ke dalam minumannya, sehingga membuat Hercules berhalusinasi melihat 3 anjing yang terlihat seperti Kerberus. Dan ketiga anjing ganas itulah yang membunuh istri beserta ketiga anaknya. Eurystheus sengaja melakukan hal ini karena melihat Hercules sebagai ancaman baginya dan bisa saja menggeser tahtanya
karena orang-orang di Athena lebih mengidolakan Hercules. Oleh karena itu, Eurystheus memfitnah Hercules sebagai pembunuh keluarganya sendiri dan mengusirnya dari Athena. Bersamaan dengan itu, beberapa penjaga membawa Ergenia karena akan dihukum dengan dipenggal kelapanya. Empyreus pun menyadarkan Hercules tentang semua yang sudah ia capai dan meyakinkan Hercules agar yakin pada dirinya sendiri. Dan ternyata kata-kata penyemangat Empyreus cukup ampuh sehingga membuat Hercules bangkit dan berhasil lepas dari rantai besinya. Hercules pun berteriak dengan keras dan langsung menibani Algojo dengan batu hingga mati. Di samping itu, Kotis melepaskan 3 serigala ganas untuk melawan Hercules, sedang Ergenia berusaha membebaskan teman-teman Hercules dan juga Rhesus. Dalam kekacauan ini, Hercules berhasil membanting salah satu serigala ke dinding, lalu lanjut mematahkan rahang serigala satunya dan kemudian membunuh serigala terakhir dengan gigi singa Nemea. Setelah itu, Hercules dan yang lain keluar dari ruang bawah tanah untuk melawan para penjaga. Salah satu penjaga kemudian melemparkan tombak yang terkena api dan hampir mengenai Empyreus, berharap itu adalah kebenaran dari ramalannya. Namun, lagi-lagi Hercules berhasil menangkap tombak itu dan melemparkannya balik ke si penjaga. Hercules lalu pergi mengejar Eurystheus untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Meskipun Eurystheus terus-terusan memohon ampun, tapi Hercules tak peduli yang kemudian melemparkannya dan menusukkan belati ke Eurystheus hingga terbunuh. Selang tak lama, si Thekle muncul dengan menarik Hercules menggunakan cambuk tulang sampai terjatuh. Di momen itulah, si Thekle mengambil kesempatan untuk membunuh Hercules, tapi untungnya Ioleus muncul dari belakang dan membunuhnya menggunakan pisau besar. Well done, warrior. Hercules dan yang lainnya lalu berkumpul kembali untuk menyelamatkan Ares. Namun mereka mendapati kalau seluruh pasukan Tris sudah berjejer di depan dan siap menyerang mereka. Kotis kemudian meminta agar Hercules menyerah, atau jika tidak maka Kotis akan membunuh Ares. Dan ketika salah satu prajurit mengarahkan pisaunya ke Ares, tiba-tiba prajurit itu terbunuh dengan belati yang dilemparkan oleh Autokilus yang memutuskan untuk balik lagi demi membantu teman-temannya. Karena hal inilah peperangan antara dua kubu pun terjadi, di mana ratusan anak panah dilemparkan oleh pasukan Tris. Ares kemudian sebisa mungkin berlari menuju ke ibunya, sementara Theseus mencoba melindunginya dengan menangkis seluruh anak panah menggunakan kapaknya. Meskipun Theseus berhasil menjatuhkan beberapa prajurit, tapi badannya tertancap beberapa anak panah yang membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Hercules pun membawa Theseus ke tempat yang aman, yaitu di bawah patung Dewi Hera. Sedang teman-teman Hercules menumpahkan mangkok besar berisi api dan minyak untuk menghalangi pasukan Tris. Di waktu yang sama, Theseus sudah tak mampu lagi bertahan dan akhirnya meninggal. Tapi sebelum itu, Theseus sempat mengucapkan nama Hercules untuk pertama dan terakhir kalinya. Find peace, my brother. Selang tak lama, api-api tadi mulai mereda sehingga membuat Kotis dan pasukannya tak menyerah. Tetapi Hercules yang dipenuhi amarah tanpa ragu mendorong patung besar Hera yang akhirnya jatuh gelundung dan membunuh sebagian pasukan Tris. Sementara bagian kepala patung itu menggeprek tubuh Kotis. Setelah kejadian ini, pasukan Tris yang masih hidup meletakkan senjatanya dan membungkuk di hadapan Hercules. Film ini ditutup dengan ucapan Empyreus yang menyampaikan kalau ia lebih suka kisah Hercules yang ini daripada mitosnya. Empyreus juga mengungkapkan kalau untuk menjadi pahlawan tak perlu menjadi dewa terlebih dahulu. Oke guys, itulah alur cerita film Hercules. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, untuk woman, jangan pernah dekati pria yang berbau pandan. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.